Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok 6 akan menjelaskan tentang slide 2 yang beranggotakan nama saya Zenta Andrean, terus ada Yori, ada Ulin, ada Syahrul, ada Suryo. Next. Slide pertama di sini menjelaskan tentang penilaian resiko. Di sini ada kemungkinan. Nah, nilainya 1 sampai 5. Perkiraan kemungkinan terjadinya yang pertama sangat jarang terjadi yaitu rare. Perkiraan skala waktu kemungkinan terjadi kecelakaannya lebih dari 3 tahun. Yang kedua, kecil kemungkinan terjadi atau unlikely 1 sampai 3 tahun. Yang ketiga, mungkin dapat terjadi atau possible 6 bulan sampai setahun. Cenderung untuk terjadi atau likely 1 bulan sampai 6 bulan. Hampir sering terjadi. Perkiraannya di bawah satu bulan. Dan di sini tabel keparahan nilai 1 sampai 5. Perkiraan kerugian pada orang. Yang pertama, cedera ringan atau cukup dengan P3K. Perkiraan kerugian pada harta, kerugian materi ringan sekali di bawah 1 juta. Yang kedua, perlu penanganan medis atau poliklinik tetapi tidak hilang dari kerja, yaitu kerugian materi ringan 1 juta sampai 5 juta. Yang ketiga, hilang kerja kurang dari 5 hari atau pekerjaan dirawat, kerugian materi sedang, yaitu 5 juta sampai 10 juta. Yang keempat, cacat fisik atau kehilangan anggota tubuh secara permanen dan hilang kerja lebih dari 5 hari. Kerugian materi berat, yaitu 10 juta sampai 50 juta. Dan yang kelima, kematian atau lumpuh total. Kerugian materi berat sekali, yaitu di atas 50 juta. Next. Nah, di sini ada penilaian resiko. Matriks resikonya. Di sini ada 1 sampai 5. Yang hijau itu yang low. Yang kuning dan krem itu bisa dibilang medium. Dan yang merah itu yang parah sekali. Oke, selanjutnya akan dijelaskan dengan Yori. Nah, eh, pada matriks resiko itu terdapat 4 tingkatan, yaitu low, medium, high, dan extreme. Adapun low itu memiliki nilai 1 sampai 4 dengan keterangan tingkat resiko yang masih dapat diterima, namun tetap membutuhkan perhatian dan atau beberapa pengendalian minor yang harus dilakukan. Dan untuk nilai 5 sampai 9 itu memiliki tingkat resiko medium dengan keterangan tingkat resiko yang perlu dilakukan pengendalian dan tindakan perbaikan dilakukan dalam jangka waktu 1 sampai 2 bulan setelah teridentifikasi kecelakaan. Dan nilai 10 sampai 16 yaitu memiliki tingkat risiko high dengan keterangan tingkat risiko yang tidak dapat ditoleransi karena berpotensi menyebabkan kecelakaan serius atau cacat dan kerugian perusahaan. Maka harus dilakukan pengendalian serta tindakan perbaikan dalam jangka waktu 1 sampai 2 minggu setelah teridentifikasi kecelakaan. Dan nilai lebih dari 16 itu memiliki tingkat resiko ekstrim dengan keterangan tingkat resiko ini yang tidak dapat ditoleransi karena berpotensi menyebabkan kematian dan kerugian perusahaan. Maka aktivitas atau kegiatan harus dihentikan sementara serta dilakukan tindakan perbaikan sesegera mungkin sampai resiko ini berkurang.
Nah, ini merupakan form identifikasi dan analisa risiko keselamatan dan kesehatan kerja dari HIRA DC. Untuk kasus yang nomor 1 ini, yaitu membawa barang berat di saat melalui tangga. Nah, kondisi ini termasuk reguler atau sering kita lakukan dan memiliki potensi bahaya, yaitu tersandung atau terpleset dan barang bawaan terjatuh. Dan resikonya yaitu sakit atau luka ringan. Pengendalian dari resiko yang sudah ada di gambar itu, pembuatan SOP di area kerja, dan kemungkinan terjadinya aktivitas tersebut itu memiliki nilai 3 dan nilai keparahan dari akibat aktivitas tersebut yaitu 1, dan didapatkan tingkat resiko dari matriksnya yaitu 3. Setelah itu, pengendalian risiko tambahan yang perlu dilakukan menggunakan alat bantu seperti troli, sehingga kemungkinan kecelakaannya menjadi 2 dan akibat dari kecelakaannya menjadi 1, sehingga matriksnya didapat nilai 1. Dan kasus kedua itu beralih saat menaiki tangga. Ini kondisinya menurut kelompok kami reguler dan potensi bahayanya tersandung atau terpeleset, dan memiliki resiko patah tulang atau luka ringan. Dan pengendalian resikonya yang sudah ada, pembuatan SOP di area kerja dan penggunaan APD. Kemungkinan terjadinya memiliki nilai 3 dan keparahan dari akibat kecelakaannya memiliki nilai 2, dan memiliki tingkat resiko yang didapatkan adalah 6. Setelah itu, pengendalian resiko tambahannya perhatian khusus untuk bertindak sesuai SOP, dan didapatkan nilai kemungkinannya 2 dan keparahannya 1, dan matriksnya didapatkan nilai 2. Dan aktivitas yang ketiga ini, posisi duduk yang kurang bagus saat bekerja atau tidak ergonomis. Ini kondisi yang jarang dilakukan juga ya, non-regular. Lalu potensi bahayanya ini perubahan bentuk tulang, dan risikonya itu sakit bagian badan. Dan pengendaliannya yang sudah ada, pembuatan SOP di area kerja. Kemungkinannya kita beri nilai 4 dan keparahannya 1, dan dapat matriksnya 4. Setelah itu, pengendalian risiko tambahannya pembuatan SOP di area kerja tentang penggunaan komputer. Setelah itu dapatkan nilai kemungkinannya 2 dan keparahannya 1, sehingga itu didapat tingkat risikonya dari matriks 2. Dan kasus keempat itu layar monitor terlalu tinggi atau terlalu jauh. Ini kondisi yang reguler ya. Lalu potensi bahayanya itu sakit mata dan pusing. Dan resikonya bisa membuat mata minus dan data tidak akurat. Pengendalian risiko yang sudah ada itu pembuatan SOP di area kerja, dan kemungkinan terjadinya itu bernilai 4, dan keparahannya itu
bernilai 1, sehingga didapat nilai matriksnya itu 4. Dan pengendalian risiko tambahannya itu pembuatan tempat kerja atau posisi komputer yang lebih tepat, sehingga kemungkinan terjadinya itu menjadi 2 dan keparahannya tetap 1 dengan tingkat resikonya 2. Dan ini kasus lagi berlari di area kerja. Ini termasuk kondisi emergency atau darurat, dan potensi bahayanya itu tersandung, terjatuh, dan terbentur dengan resiko patah tulang atau kepala bocor saat terbentur. Dan pengendalian resiko yang sudah adanya ini pembuatan SOP di area kerja dengan nilai kemungkinan yang kita beri ini 3 dan nilai keparahannya itu 3, dan matriks yang didapat adalah nilainya 9 atau tingkat resikonya itu medium. Dan setelah itu pengendalian resiko tambahannya adalah pembuatan SOP untuk kejadian tertentu, sehingga ini nilai kemungkinan terjadinya itu menjadi 1 dan tingkat keparahannya menjadi 1, dan tingkat resiko yang didapat bernilai 1 juga. Dan kasus selanjutnya tidak fokus di saat mengoperasikan mesin. Ini kondisi non-regular, dan potensi bahayanya itu tubuh terkena mesin yang berputar dengan resiko cedera hingga kehilangan nyawa. Dan pengendalian resiko yang sudah ada itu pembuatan SOP di area kerja dengan nilai kemungkinan 3 dan nilai keparahannya itu 4, sehingga didapat nilai matriksnya, matriks tingkat resikonya itu 12. Dan pengendalian resiko tambahannya itu penggunaan APD dan SOP pada pengoperasian mesin berputar, sehingga nilai kemungkinan terjadinya itu menjadi 2 dan nilai keparahannya menjadi 1, dan nilai matriksnya menjadi 2. Kasus berikutnya, mengangkat benda berat sendirian tanpa alat bantu. Ini termasuk kondisi non-regular dengan potensi bahayanya itu badan cedera dan benda terjatuh, dengan resiko yang akan terjadi cedera ringan atau berat. Dan pengendalian yang sudah ada itu berupa pembuatan SOP di area kerja, dan nilai kemungkinannya yang kita beri adalah 3 dan nilai keparahannya yaitu 2, sehingga didapat tingkat resikonya sebesar 6. Dan pengendalian resiko tambahannya itu menyediakan troli sesuai jumlah yang dibutuhkan atau tidak melakukan pekerjaan berat sendirian, sehingga kemungkinan terjadinya ini masih tetap, namun tingkat bahayanya atau resikonya itu dapat dikurangi menjadi 1, dan nilai matriks yang didapat yaitu 3. Dan kasus berikutnya, meletakkan barang di tempat yang tinggi tanpa menggunakan tangga. Ini kondisi non-regular, dan potensi bahayanya itu benda tidak tertata rapi dan bisa terjatuh dengan resiko cedera ringan atau berat. Dan pengendalian yang sudah ada ini pembuatan SOP di area kerja dengan nilai kemungkinan terjadinya kita beri 4, dan nilai keparahannya kita bernilai 1, dan didapat nilai matriksnya sebesar 4. Dan pengendalian tambahannya menyediakan tangga atau rak barang yang mudah dijangkau, sehingga nilai kemungkinan terjadi kecelakaannya menjadi 1 dan tingkat keparahannya menjadi tetap 1.
Dan matriks yang didapat juga 1 atau ringan tingkat risikonya. Selanjutnya, Masih di mute Lin. Dan di sini saya akan melanjutkan dari apa yang dijelaskan oleh Yuri. Nomor 10 kita melihat aktivitas kegiatannya adalah kabel listrik yang tidak rapi atau berserakan. Dan kondisinya yang kita dapat adalah R atau reguler. Dan potensi bahaya yang terjadi adalah kaki tersandung kabel. Dan resiko yang kita lihat adalah tersengat arus listrik. Sedangkan pengendalian resiko yang sudah ada adalah pembuatan SOP di area kerja. Kemungkinan terjadi adalah 3 dan keparahannya adalah 5. Resikonya adalah 15. Pengendalian resiko tambahan adalah pembuatan jalur kabel atau cover kabel yang lebih. Dan kemungkinan terjadinya adalah 2. Keparahannya adalah 1 dan tingkat risiko adalah 2. Nomor 11, aktivitas kegiatan yang dilakukan adalah menggunakan troli dengan muatan lebih. Kondisinya ya reguler. Potensi bahaya hazardnya adalah benda terjatuh dan menimpa pekerja. Resikonya adalah cedera ringan atau berat. Dan pengendalian resiko yang sudah ada adalah pembuatan SOP di area kerja. Kemungkinan terjadi adalah 3. Keparahannya adalah 1 dan tingkat risikonya adalah 3. Pengendalian resiko tambahannya adalah 3. Pengendalian resiko tambahan adalah penggunaan troli sesuai kebutuhan dan penggunaan APD. Kemungkinannya adalah 1. Keparahannya adalah 1 dan tingkat risikonya juga 1. Di nomor 12, kegiatan atau aktivitas yang dilakukan adalah kegiatan kumpulan baik terbuka. Kondisi adalah NR atau reguler. Potensi bahaya adalah hazard alat seperti itu baik. Resikonya adalah cedera ringan atau berat. Pengendalian resikonya tidak ada adalah kegiatan SOP di area kerja. Kemungkinan terjadi adalah 3. Keparahannya adalah 1 dan tingkat resikonya adalah 3. Pengendalian resiko tambahannya adalah membuat untuk menutup otomatis atau mengingatkan pentingnya 5R. 5R adalah tingkat hati, kesel, tawa, dan lainnya. Kemungkinannya adalah 1 dan keparahannya adalah 1 dan tingkat resikonya juga 1. Nomor 13, aktivitas atau kegiatan yang dilakukan adalah perbaiki lampu sendirian dan tanpa APD. Kondisinya adalah NR atau reguler. Dan potensi bahayanya adalah menghirup debu atau terjatuh dari tangga. Resikonya adalah patah tulang atau cedera ringan. Pengendalian resikonya adalah pembuatan SOP di area kerja. Kemungkinan terjadinya adalah 3 dan level keparahannya adalah 3. Tingkat resikonya adalah 9. Pengendalian risiko tambahannya adalah penggunaan APD dan tidak melakukan pekerjaan bahaya sendirian. Kemungkinannya adalah 1. Keparahannya adalah 1 dan tingkat risikonya yang terjadi setelah adanya pengendalian tambahan adalah 1. Nomor 14 adalah meninggalkan panci saat memasak air. Kondisi adalah R atau reguler. Potensi bahaya hazard adalah terjadinya kebakaran. Resikonya adalah luka bakar atau cedera ringan. Dan pengendalian risiko yang sudah ada adalah pembuatan SOP di area kerja. Kemungkinan terjadinya adalah 3 dan keparahannya adalah 2. Tingkat risikonya adalah 6. Pengendalian risiko tambahan adalah membuat poster tentang hemat energi dan kebakaran. Kemungkinan terjadi setelah itu adalah 1.
keparahannya menjadi level 1 dan tingkat resikonya juga 1. Next. Di sini ada daftar aspek lingkungan. Nomor 1, ceceran atau tumpahan atau bocoran oli dalam kurung B3. Dalam aspek lingkungan ini ada 15 dan sini ada sisa karbon. Nomor 2, ceceran atau tumpahan powder B3, 16 dan sisa kawat. Yang ketiga adalah ceceran atau tumpahan solvent B3, 17 sisa powder. Nomor 4 adalah daftar aspek lingkungannya adalah ceceran tumpahan karbon B3. Kemungkinan atau levelnya adalah 18 dan yang terjadi setelah dari sisa solvent. Nomor 5 adalah ceceran atau tumpahan silikon dalam kurung B. Nah, daftar aspek lingkungan yang terjadi kemungkinan adalah 19. Itu terjadinya dikarenakan sisa bahan kimia serbuk dan cair selain yang telah disebutkan. Nomor 6 dalam kurung adalah B3, ceceran, tumpahan, bocoran, asam sulfat. Tingkat kejadiannya adalah 20. Hal itu terjadi dikarenakan penggunaan listrik. Yang ketujuh, ceceran, tumpahan, oil dan gas B3, 21 penggunaan angin. Nomor 8, timbuhan sampah kertas. Nomornya 22, penggunaan kertas. Nomor 9, timbuhan sampah makanan. Nomor 23, penggunaan tinta. Timbuhan sampah kebun. Level 24, penggunaan plastik. Nomor 11, timbuhan limbah padat karat. Levelnya 25, paparan debu. 12, timbuhan kemasan limbah B3. Level 26, emisi gas buang. Timbuhan APD bekas penggunaan B3. Level 27, bau tidak sedap. 14, sisa oli. Level 28, radiasi. Catatan standar ini dapat digunakan sebagai rujukan dalam beberapa kasus penilaian dapat dilakukan di luar standar ini sepanjang memenuhi definisi aspek yang sudah ditetapkan. Next. Daftar dampak lingkungan. Nomor 1, daftar dampak lingkungannya adalah pencemaran tanah. Nomor 2, daftar dampak lingkungannya adalah pencemaran air. Nomor 3, daftar dampak lingkungannya adalah pencemaran udara. Nomor 4, daftar dampak pencemaran lingkungannya adalah pencemaran suara. Nomor 5, daftar dampak lingkungannya adalah pemborosan sumber daya alam. Nomor 6, daftar dampak lingkungannya adalah pemanasan global. Nomor 7, daftar dampak lingkungannya adalah penipisan lapisan ozon. Nomor 8, daftar dampak lingkungannya adalah kebakaran. Catatan, standar ini dapat digunakan sebagai rujukan dalam beberapa kasus penilaian dapat dilakukan di luar standar ini sepanjang memenuhi definisi dampak lingkungan yang sudah ditetapkan. Daftar pihak terkait. Nomor 1, pihak terkait adalah di dalam pabrik. Keterangannya adalah pekerja di dalam area pabrik. Nomor 2, pihak yang terkait adalah di luar pabrik. Keterangan adalah pekerja di luar area pabrik tertentu tetapi masih berada di dalam area perusahaan. Nomor 3, pihak yang terkait di luar perusahaan. Keterangan masyarakat yang tinggal di sekitar PT Gajah Tunggal. Dan di slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Suryo Adi Nugroho. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian risiko kemungkinan, yaitu nilai-nilai kemungkinan yang akan terjadi pada IADL. Yang pertama, perkiraannya itu nilainya 1. Nilai kemungkinan yang terjadi sangat jarang atau rare. Dengan skala waktu yaitu seminggu sekali atau dampak tidak pernah terjadi. Kemudian nilai nomor 2 yaitu kecil kemungkinan terjadi atau unlikely. Skala waktunya itu muncul setiap 8 jam. Kemudian nilai nomor 3 mungkin dapat terjadi atau possible dengan skala waktunya muncul setiap 3 jam. Untuk nilai 4 yaitu cenderung untuk terjadi atau likely. Skala waktunya muncul setiap 1 jam. Kemudian nilai nomor 5 hampir pasti terjadi atau almost certain dengan skala waktunya dapat berlangsung secara terus-menerus atau continue. Next, your.
Untuk penilaian risiko keparahan juga memiliki 5 nilai, 1 sampai 5. Untuk nilai 1 yaitu tidak berarti atau diabaikan. Untuk nomor 2 itu kecil atau minor, nomor 3 sedang atau moderate, nilai nomor 4 itu besar atau major, nilai nomor 5 itu bencana atau katastrofik. Untuk nilai nomor 1 tidak berarti diabaikan atau negligible. Untuk masa pemulihannya kurang dari 1 hari, dengan cederanya cedera ringan atau cukup, dan kerugian materi kurang dari 1 juta. Untuk nilai nomor 2 yaitu kecil atau minor, pulih dalam 1 hari, kemudian perlu penanganan medis dengan kerugian materi antara 1 juta sampai dengan 5 juta. Kemudian nomor 3 sedang atau moderate, yaitu pulih dalam 1 minggu, hilang kerja lebih dari 2 hari dengan kerugian materi antara 5 juta sampai dengan 10 juta. Untuk nilai 4 atau besar atau major, yaitu pulih dalam 1 bulan. Dengan kerugiannya dapat cacat sementara atau kehilangan anggota tubuh dengan kerugian materi antara 10 juta sampai 50 juta. Kemudian nilai 5 yaitu bencana atau katastrofik. Di sini masa pemulihannya lebih dari 1 bulan dengan kerugian kematian atau lumpuh total. Kerugian materi antara 50 juta sampai 100 juta. Next. Nah, di sini ada matriks risiko dari IADL antara risiko keparahan dan risiko kemungkinan. Apabila keparahan dan kemungkinan itu bertemu akan memiliki nilai-nilai yang dapat didapat dari matriks ini. Untuk keparahan ada insignificant, minor, possible, major, dan catastrophic. Untuk kemungkinan ada rare, unlikely, possible, likely, dan almost certain. Apabila 1 bertemu 1 maka matriksnya akan 1, insignificant dan rare. Jika minor 2 bertemu dengan unlikely 2 maka 4. Nah, untuk hijau ini antara 1 sampai 4. Dan untuk matrik yang berwarna kuning antara 5 sampai 9. Misal katastrofik atau bencana bertemu dengan rare itu hasilnya 5. Kemudian possible dengan unlikely bertemu menjadi 6. Kemudian possible dengan possible itu 9. Kemudian yang selanjutnya yaitu warna krem antara 10 sampai 16. Misal antara katastrofik bencana bertemu dengan possible itu hasilnya 15. Ini dengan perkalian. Kemudian antara possible dengan almost certain itu 15. Kemudian major dan likely juga 4 dan 4 juga 16. Kemudian yang paling tinggi yaitu warna merah antara 20 sampai 25. Di sini didapat apabila katastrofik bertemu dengan likely atau major bertemu dengan almost certain, atau yang paling tinggi yaitu katastrofik bertemu dengan almost certain yang hasilnya 25. Next. Nah, pada penilaian risiko ini akan dijelaskan oleh Syahrul Loji Baihaqi. Baik, akan saya lanjutkan untuk tabel penilaian risiko. Di tabel ini terdapat peringkat, kemudian tingkat dampak atau risiko, kemudian keterangan, kemudian PML, dan juga prioritas. Nah, untuk peringkat 1 sampai 4 didapat tingkat dampak atau risiko rendah dengan keterangan tingkat dampak yang masih dapat diterima namun tetap membutuhkan pengawasan. Dengan PML tidak wajib, kemudian prioritas jika ada PML prioritas 3 atau P3. Kemudian untuk peringkat 5 sampai 9 tingkat dampaknya yaitu menengah, kemudian keterangan tingkat dampak yang masih dapat diterima namun tetap membutuhkan pengawasan dan atau beberapa pengendalian minor yang harus dilakukan. Kemudian untuk PML-nya yaitu tidak wajib. Dan untuk prioritas, jika ada PML prioritas 2 atau 2P atau P2. Kemudian di peringkat 10 sampai 16 ada tingkat dampak atau resiko tinggi dengan keterangan
tingkat dampak yang tidak dapat ditoleransi karena berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan, mengganggu masyarakat sekitar, dan kerugian perubahan. Maka harus dilakukan pengendalian serta tindakan perbaikan hingga selesai dilakukan tindakan perbaikan sampai dampak berkurang ke tingkat rendah atau menengah. Kemudian untuk PML-nya itu wajib ada dan prioritas 1 atau P1. Kemudian di peringkat lebih dari 16 tingkat dampak atau resiko berbahaya dengan keterangan tingkat dampak yang tidak dapat ditoleransi karena berpotensi menyebabkan kematian dan kerugian perusahaan, maka aktivitas atau kerugian atau kegiatan harus dihentikan sementara hingga selesai dilakukan tindakan perbaikan sampai dampak berkurang ke tingkat dampak rendah atau menengah. Kemudian untuk PML-nya itu wajib ada dengan prioritas 1 atau P1. Selanjutnya, form identifikasi aspek dampak lingkungan IADL. Nah, di form ini terdapat aktivitas, kondisi, kemudian aspek lingkungan, dampak lingkungan, peraturan lingkungan hidup, pihak terkait, kemudian kemungkinan, keparahan, tingkat dampak, penanganan atau pengendalian aspek lingkungan, kemudian ada rencana tidak lanjut. Nah, akan saya jelaskan yang pertama yaitu meninggalkan panci di atas kompor dengan kondisi reguler, kemudian aspek lingkungan, penggunaan sumber api dengan dampak lingkungan, pemborosan sumber daya alam. Untuk peraturannya itu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Pihak terkaitnya yang bertanggung jawab pekerja di area kerja, kemudian kemungkinannya memiliki nilai 2, kemudian untuk keparahan memiliki nilai 1, dan tingkat dampaknya memiliki nilai 2. Penanganan di sini belum tersedia, kemudian untuk tambahan atau rencana penanganan ialah membuat SOP di area kerja, kemudian kemungkinannya 1, keparahannya 1, dan tingkat dampak memiliki nilai 1. Kemudian aktivitas yang kedua adalah tempat sampah yang sudah penuh dengan kondisinya yaitu reguler, kemudian aspek lingkungan yaitu sampah kertas dan sampah bungkus makanan. Kemudian untuk dampak lingkungan yaitu pencemaran tanah, udara, dan kotor di area kerja. Nah, undang-undang yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Kemudian pihak terkait yang bertanggung jawab yaitu pekerja di area kerja, kemudian dengan kemungkinannya memiliki nilai 2, keparahannya memiliki nilai 1, dan tingkat dampak memiliki nilai 2. Penanganannya di sini sementara belum tersedia. Kemudian tambahan atau rencana penanganan yaitu membuat jadwal rutin piket kantor kerja, kemudian dengan kemungkinan memiliki nilai 1, keparahan memiliki nilai 1, dan tingkat dampak memiliki nilai 1. Yaitu penggunaan mesin fotokopi dengan kondisi operasionalnya yaitu reguler, kemudian dengan aspek lingkungan sisa kertas dan tinta. Lalu dampak lingkungan, area kerja menjadi kotor karena sampah kertas. Peraturan lingkungan hidupnya yaitu Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia nomor 4 tahun 2000 dengan pihak terkait yang bertanggung jawab pekerja di area kerja. Kemungkinannya memiliki nilai 2, keparahan nilai 1, tingkat dampak memiliki nilai 2, kemudian penanganan atau pengendalian belum tersedia sementara. Kemudian tambahan atau rencana penanganan yaitu mengurangi penggunaan kertas dengan beralih ke soft file. Kemudian kemungkinannya memiliki nilai 1, kemudian keparahan memiliki nilai 1, dan yang terakhir tingkat dampak memiliki nilai 1. Next. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.